Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak kelas 5, tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pada pertemuan sebelumnya, dalam sesi 1, kalian sudah mempelajari nama-nama Rasul Allah, yang meliputi pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, menghafal nama-nama Rasul. Tentunya kalian harus sudah menghafal 25 nama-nama Rasul tersebut. Maka pada sesi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Bab Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi berasal dari dua kata. Ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki, dan al-azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 25 Rasul, ada 5 Rasul yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu disebut Ulul Azmi, yaitu Rasul yang sangat tabah, sabar, dan teguh hatinya dalam menghadapi berbagai tantangan dari umatnya dalam menyebarkan agama Allah. Adapun nama-nama Rasul Ulul Azmi sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap ingkar termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Tetapi beliau tetap tabah dan tidak putus asa, walaupun mereka sering menghinanya dan bahkan akan membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu. Sementara kaum kafir menganggap perbuatan Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang yang tidak waras. Dan tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksaan berupa banjir yang sangat besar, sehingga menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka. Sedangkan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang beriman, selamat karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu naik perahu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang di dalam perahu, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta hatinya. Surat Al-A'raf ayat 64, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putra Azar, keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus kepada suatu kaum di negeri Irak, yang pada waktu itu dikuasai Raja Namrud. Raja Namrud dan kaumnya adalah penyembah berhala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Namun mereka menentang seruan tersebut. Pada suatu hari, ketika Raja Namrud dan kaumnya mengadakan upacara di hutan, Nabi Ibrahim alaihi salam masuk ke tempat berhala-berhala mereka. Lalu satu persatu berhala itu dihancurkan, kecuali berhala yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan kaumnya pulang, didapatinya berhala sesembahan mereka telah hancur. Maka Raja Namrud memerintahkan agar menangkap Nabi Ibrahim, karena dialah yang pernah melarang orang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam pun ditangkap dan dihukum, yaitu dibakar hidup-hidup. Namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak merasakan panas sedikitpun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, Aku Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. 3. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Beliau dilahirkan di Mesir pada zaman Fir'aun berkuasa. Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh.
Tetapi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi salam selamat dari pembunuhan Raja Fir'aun yang zalim itu. Setelah dewasa, Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul Allah dan diutus kepada Bani Israel. Beliau mengajak Fir'aun dan kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menganggap Nabi Musa alaihi salam sebagai penentang yang membahayakan kekuasaannya. Maka Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya, tetapi dalam pengejarannya Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul, dan tidak usah takut akan tenggelam. Ayat 77. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Surat Toha ayat 77-78. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ulul azmi berasal dari kata ulu atau uli, dan al-azmi. 2. Ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. 3. Al-azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. 4. Pengertian Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan ajaran Allah. 5. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, tetapi umatnya tetap ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kanan. 6. Allah menurunkan siksaan kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir yang sangat besar karena durhaka kepada Allah. 7. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, dan mengajak kaumnya yang beriman naik perahu tersebut agar selamat dari banjir. 8. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman kepada Allah. 9. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala sesembahannya. Namun atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak merasakan panas sedikitpun. 10. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah kepada Bani Israel dan mengajak Fir'aun dan kaumnya agar beriman kepada Allah. 11. Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya. Tetapi Nabi Musa selamat sedangkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan saya harap anak-anak lebih rajin membaca buku pelajaran berulang-ulang, agar semakin lancar dan mampu memahaminya. Selanjutnya, kerjakanlah tugas yang diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.